kita mulai belajar dari Ibu ada sedikit kata-kata motivasi nih buat meningkatkan semangat belajar kalian. Di sini keberhasilan itu bukan milik mereka yang pintar, melainkan keberhasilan itu milik mereka yang senantiasa mau berusaha. Dan di sini kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan serius agar kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas Habibie bisa memimpin doanya ya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih. Pertama-tama kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, supaya meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Semuanya bisa berdiri ya. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Nah, sebelum masuk ke materi, disiapkan dulu yuk bukunya. Hari ini kita belajar IPAS. Sama disiapkan ya pensilnya. Dan segala macam. Sudah semuanya? Nah, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Apa itu coba dibaca? Sumber energi. Ya, kita hari ini akan belajar sumber energi. Dan untuk pembelajaran kali ini, kalian nanti dapat mengevaluasi dampak penggunaan berbagai sumber energi terhadap lingkungan. Yang kedua, dapat menguraikan pendapat tentang pentingnya menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga itu, kalian nanti mempresentasikan hasil kerja kelompok terkait sumber energi. Nah, di sini itu ada gambar. Ini gambar apa ya? Gambar apa ya? Gambar apa? Gambar alam menjemur padi. Siapa ya di sini yang biasa menjemur padi? Petani. Petani biasanya menjemur padi ya. Dan di sini ada pertanyaan. Mengapa petani membutuhkan sinar matahari untuk menjemur padi? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Oke, nanti kita akan menjawab pertanyaan ini setelah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Jadi di sini kita akan belajar definisi sumber energi. Jadi sumber energi dampaknya, terus definisi energi alternatif dan pentingnya menggunakan energi alternatif. Ada yang mau membacakan nggak apa itu sumber energi? Siapa yang
negatifnya. Ada yang tahu nggak? Bisa menyebutkan apa dampak positif dan negatifnya? Oke, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama itu ada dampak positif penggunaan energi. Bisa dilihat ya pada gambar ini ada mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi energi terbarukan seperti matahari, angin, air tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca sehingga membantu mengurangi jejak karbon dan dampak perubahan iklim. Nah, yang kedua ada mengurangi polusi udara. Energi terbarukan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan polusi udara sehingga membantu meningkatkan kualitas udara dan menurunkan resiko penyakit seperti gangguan pernafasan dan jantung. Selanjutnya itu ada sumber energi yang berkelanjutan. Jadi energi terbarukan itu berasal dari sumber alam seperti matahari, angin, dan air yang dapat diperbaharui secara alami sehingga tidak akan habis dalam waktu dekat. Yang terakhir ada melindungi ekosistem dan biodiversitas. Nah, jika dikelola dengan baik, energi terbarukan memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan bahan bakar fosil. Energi ini membantu melindungi habitat dan mengurangi polusi serta menjaga keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Di sini ada beberapa macam dampak negatif penggunaan energi. Yang pertama ada pencemaran udara. Nah, tadi kan apa yang dibedakan? Nah, kalau misalnya dampak negatifnya itu penggunaan energi fosil meningkatkan polusi udara dan berkontribusi pada pemanasan global. Nah, gas rumah kaca yang dihasilkan oleh penggunaan energi fosil seperti karbon dioksida menangkap panas di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Yang kedua ada kerusakan lingkungan
mengingat, fokus gitu ya. Tuh. Tuh, oke, ulang ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, selanjutnya kita akan ke media konkret. Tadi kan sudah dijelaskan macam-macam dampak penggunaan energi. Tadi ada energi negatif dan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dari sini tuh kalian nanti akan memasukkan, ini kan ada beberapa potongan kardus yang sudah ditulis macam-macam dampak dari penggunaan energi. Dari sini juga ada kotak yang bertuliskan dampak positif dan dampak negatif. Nanti kalian satu orang maju ke depan terus memasukkan sesuai dengan yang ini tuh ikutnya dampak negatif atau dampak positif gitu. Paham gak? Paham? Oke. Sebentar, siapa yang mau maju? Yang pertama siapa yang mau maju? Ini kayak urut dari sini. Ayo. Ambil ya. Yang mana? Tuh, mengurangi emisi gas rumah kaca. Itu ikutnya dampak negatif atau positif? Yang mana? Iya, dampak positif. Sedikit beri, kamu ayo. Mengurangi polusi udara, dampak positif atau dampak negatif? Oke, pintar. Ayo, selanjutnya. Iya. Oke, pintar. Selanjutnya. Kelihatan suara di benda itu maksudnya mana? Tinggal tiga lagi, ini satu kayaknya deh gak kebagian, gak apa-apa ya. Yes, selanjutnya mau yang mana? Oke. Tadi ekosistem negatif atau positif? Positif. Oke, pintar. Ayo, kamu Bibi. Kerusakan lingkungan hidup.
ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Itu ya. Apabila ada yang kesulitan, kalian bisa bertanya kepada ibu. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Itu gak usah dikeras. Sudah selesai semua? Siapa yang mau maju? Asna ya. Kelompok 1 silakan maju. Iya, Bapak itu. Sama Luna. Kenalan ya dari kelompok 4. Nama saya Hasan. Dari kelompok oke, jawabannya bisa dikenalkan ya. Pertama jawabannya yang kedua jawabannya apa? Karena dapat mengurangi polusi, Yang ketiga solusi yang dapat diberikan. menggunakan transportasi umum dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Oke, terima kasih. Sebelum duduk kita kasih tepuk puja atau enggak? Gini, kalau misalnya ibu bilang tepuk puja, G-O-D-G-O-D puja, asik puja. Kalian jawab asik-asiknya aja deh, gitu ya? Ya? Oke. Tepuk puja, G-O-D-G-O-D puja. Oke gitu ya. Silakan duduk. Makasih. Nah, selanjutnya ibu akan mengevaluasi pengerjaan LKPD kalian. Jadi yang pertama itu ada soal dari sumber energi yang kalian amati. Sebutkan beberapa contohnya. Di sini ada banyak ya sumber energi. Contohnya ada energi matahari, energi angin, energi air, dan energi panas bumi. Yang kedua itu mengapa penting untuk beralih ke energi alternatif yang ramah lingkungan. Tadi sudah dijelaskan ya. Kenapa? Ayo. Penting untuk menggunakan energi alternatif karena dapat mengurangi polusi, menghemat sumber daya alam, dan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan. Serta yang ketiga itu solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi dampak negatifnya. Itu ada mendorong penggunaan transportasi umum, ada penggunaan kendaraan listrik, dan dapat meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti panel surya. Jadi itu ya, semuanya mengerjakan LKPD sudah sangat baik dan presentasi tadi sudah jelas dan percaya diri. Kalian semuanya hebat. Ayo. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi sudah belajar apa saja? Yuk. Ada pengertian energi, jenis energi, sama dampak dan pentingnya menggunakan energi yang ramah lingkungan. Nah, apakah kalian senang pada pembelajaran kali ini? Senang. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kalian bisa pulang ke rumah dengan